Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, meluruskan bacaan dan pemahaman dari adik saya Bahar bin Sunan dan sekaligus Ketua Rabithah Alawiyah Mas saya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf atau As-Sakaf tentang syarafun nasab dan syaraful ilmi, tentang unsur dzati dan arodi. Pada waktu Habib Bahar podcast dengan Refli Harun, waktu membaca Al-Quran, ya itu juga ada yang keliru. Ya mungkin beliau kesusu, ya, tidak sengaja, tapi ini saya luruskan karena jika ada kesalahan kok tidak diingatkan, itu yang ngerti itu ikut menanggung dosanya. Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi bukan u. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Beliau wa yutahhirukum. Nah, salah. Ini nggak boleh, Quran kok. Nggak boleh dirubah baik harokatnya ataupun hurufnya. Nggak boleh. Dosa. Bagi yang tahu nggak mengingatkan, ya ikut dosa. Saya tahu bahwa itu salah, ya harus saya ingatkan. Itu Quran, fatal itu nanti kalau nggak diingatkan. Begitu juga kalau saya membaca Al-Quran atau membaca hadis atau kitab kuning yang keliru, salah, ya jangan berhak mengingatkan saya. Kita ini setara, sama-sama. Tidak ada yang paling sekarang ini. Gak seperti dulu gitu. Saling mengingatkan, watawasyaw bil haq. Oleh sebab itu bila diingatkan, ya jangan sampai salah combo, salah paham. Oh berarti kebencian. Jangan begitu. Jangan begitu, Kanda Dinda, jangan begitu, Habib Taufik, Kanda Dinda, Habib Bahar, ya, dan Habib-Habib yang lain. Jangan garang, jangan ganas, ya, lemah lembutlah kalian, ya, jangan begitu. Ini yang kami luruskan bacaan innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ya sekarang ini juga saya meluruskan pemahaman dan bacaan sekaligus Bahar bin Sunan, bahwa beliau pernah mengatakan para imam itu sepakat bahwa yang paling utama adalah mulianya nasab. Bahkan beliau Habib Bahar juga menepuk-nepuk ini dzati. Ini masih membanggakan nasab lagi. Tolonglah lepas jubah kesombongan, ketakaburan kita semua. Tolong lepas dulu. Saya juga begitu. Saya ini Raden Tumenggung, tapi coba lepas biar objektif. Begitu juga para pengarang, penyanggah, ya Haji Maduddin Usman dari kalangan habaib, lepaskan, ya, marga Anda, As-Sagaf, Al-Idrus, baru lepaskan dulu ketika kita dialog. Objektif, adil, di tengah, ya, baru kita akan ketemu gitu. Masalah yang kita cari, solusi yang kita cari. Kalau kita masih membawa embel-embel, marga, gelar, nggak ketemu. Karena semua akan membela diri, pasti. Itu sudah menjadi hukum bawaan manusia. Setiap manusia akan mencari pembenar atas apa yang ia ucapkan dan atas apa yang ia yakini dan ia kerjakan. Itu pasti. Pasti. Para habaib sekarang kan bingung karena nggak menemukan Imam Ubaidillah itu sebagai anaknya Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Lalu mereka mencari-cari dalil dan dalih. Bahkan kemarin saya dikiringi
bantahan ya dari golongan habaib sendiri yang membantah tentang penelitian Kyai Haji Imaduddin Usman dari marga Al-Haddad, mengirimi saya link PDF ya, yang isinya mengunggulkan, tetap mencari pembenaran atas apa yang ia yakini dan ia fahami, ia ketahui selama ini, bahwa memang nasab mereka sahih sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mari kita lepas ego kita, netralitas kita kedepankan, objektiflah berada di tengah, adillah terhadap diri sendiri, karena adil terhadap diri sendiri akan menghantarkan kita mampu adil terhadap orang lain. Iqdilu wa aqrabu taqwa. Adil itu dapat mendekatkan diri kita kepada ketakwaan. Para pemirsa dan pendengar sekalian, Habib Bahar bin Sumaid membaca kitabnya itu juga salah dan pemahamannya pun keliru. Nah, ini beliau membaca wah tanafal a'immatu ayyahma afdalu. Beliau memahami wattafaqo al-a'immatu ayyahuma afdalu. Loh, yang dibaca itu ikhtilaf kok jadi ittifaq itu bagaimana? Subhanallah, sudah sepakat bahwa yang paling mulia adalah mulianya nasab, karena nasab itu zati. Ini Subhanallah, selalu pasti menggiring ke situ. Sama seperti Habib Rizik bin Syihab waktu menerangkan tentang Ali Al-Uraidi. Subhanallah, benar-benar dzurriyyah Rasulullah, terbukti sebagai perawi hadis ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga. Nah, hadisnya termasuk rawi yang dicantumkan oleh Imam At-Tirmidzi. Subhanallah, benar, bagus, benar. Tapi ketika meloncat ke arah nama Ubaidillah bin Ahmad ke abad 12 ya, beliau juga subhanallah loh, pasti menutupnya dengan kata-kata seperti itu, seakan-akan itu benar itu, seakan-akan itu benar. Bagi orang awam yang tidak teliti pasti akan mengikuti pemahaman ini. Oleh sebab ini saya luruskan bahwa yang terjadi di antara para imam atau ulama atau ilmuwan, siapa yang lebih mulia? Faktor keturunankah atau faktor ilmunya kah? Ini masih terjadi perdebatan. Kok tiba-tiba Habib Bahar mengatakan pemufakatan, itu bagaimana? Ya, ini saya maknai dengan makna ala pesantren, wahtalafalan persulayan. Soko al-a'immatu para imam ayyuhuma, sebenarnya ayyu bukan ayyahuma, ayyuhuma utawi di ikune mulyane nasab karo mulyane ilmu afdhal kang luwih utama. Kala ngendika sapa ba'dul ulama'i, setengah para wong alim, fil mufadhalati, bukan fil mafadhalati, bukan fil mafadilati, fil mufadhalati ing dalem masalah unggul-unggulane, baina syarafil ilmi ing dalem antarane mulyane ilmu wa syarafin nasabi lan mulyane nasab. Syaraful ilmi mulyane ilmu am syarafin nasabi utawa mulyane nasab an-nabawi kang bangsa kenabian. Jadi lebih mulia mana ilmu atau nasab? Jawabannya adalah dhahaba nganggu ya, sapa jampun golongan minal ulama saking para wong alim ala tafdilisani ing ngatasi ngunggulno sing nomor loro yaiku syarafin nasab. Nah, ini sebagian golongan ulama itu ada yang mengatakan bahwa nasab itu lebih utama walaupun dia bodoh. Qalu, alasannya apa? Qalu padha ngucap sapa jampun minal ulama li annahu krana sak temene asani atau nasab iku zatiyun bangsa zat. Nah, ini yang dibanggakan oleh Habib Bahar. Zati alias internal darah katanya gitu.
Nah ini beliau Habib Bakir ini nggak meneruskan wastani arodun. Wastani itu bukan terusannya dari awal, bukan pendapat ya. Sebagian golongan dari ulama ini mengatakan bahwa lebih utama nasab. Alasannya mereka adalah karena nasab itu zati, kemuliaan secara internal, darah ya. La wastani, adapun pendapat yang kedua harusnya begitu, wastani lan pendapat ingkang kaping pindho alias ngilmu iku arodun anyar teko alias eksternal, usaha bil kasab. Ilmu itu didapatkan bukan dari warisan tapi dari pencarian, dari usaha. Sama seperti beramal saleh, bertakwa itu adalah faktor arodi, bukan zati ya. Farad jaha mongko munggulno apa pendapat asani al-ula ing pendapat sarofil ilmi alias ilmu sing pertama. Jadi ini masih terjadi ikhtilaf. Jadi jangan dikatakan ittifaq wa khilafiyah, kalau dikatakan ittifaqiyah itu bagaimana? Kan sudah dibaca. Jadi mohon Habib Bakar untuk teliti dan hati-hati ketika menyampaikan argumentasi, referensi, ya literasi ke khalayak umum itu harus hati-hati. Banyak yang koreksi, gitu loh. Ya, termasuk saya ini orang desa, kiai desa seperti saya, katanya saya kiai, bukan, saya ini orang biasa, masyarakat awam, orang bodoh saya ini. Jadi wahtalafal a'immatu ayyuhuma afdalu, itu bacaannya. Qala ba'dul ulama'i fil mufadhalati baina syarafil ilmi wa syarafin nasabi. Syarafil ilmi am syarafin nasabi nabawi dhahaba jam'un minal ulama'i ala tafdhilis tsani. Qalu li'annahu dhatiyun wa tsani aradun farajjahal ula. Jadi lebih utama ilmu, bukan nasab. Kemarin yang sudah disampaikan oleh Ustadz Gilang Al-Ghifari itu sudah hafal, kalah telak, tidak ada dasar dalilnya. Dengan bukti seperti itu seharusnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf meluruskan pemahaman-pemahaman keliru di masyarakat yang seperti itu, tapi malah beliau tetap mengunggulkan nasab lagi, mengedepankan keistimewaan nasabnya lagi. Itu bagaimana? Ya harusnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf mengingatkan jangan begitu. Itu pemahamannya keliru. Itu pun dalilnya nggak ada. Di kitab manapun, di hadis apapun malah nggak ada juga. Di Al-Quranul Karim loh nggak ada, jelas nggak ada. Oh di kitabnya juga salah paham kok. Kalau di kitab Marokil Ubudiyah karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani itu malah justru satu orang kiai alim itu bisa mengalahkan 60 Habib jahil. Itu malah justru yang benar gitu. Jangan dibolak-balik. Orang 70 itu dari mana? Angka 70 itu dari mana? Mungkin itu ya pendapat dari Habib Zain bin Sumed. Itu mungkin juga bisa. Ini kan pendapat namanya. Nah, pendapat itu jangan dipaksakan kepada umat untuk mengikuti dan meyakininya. Jangan seperti itu. Kembali kepada bahasan, bacaan dan pemahaman Habib Bakar bin Sumed tentang kesepakatan para imam yang mengunggulkan keutamaan nasab karena alasannya adalah zatiyun, bukan arodi. Zati itu internal, darah katanya, darah. Subhanallah, mesti begitu. Ini namanya sihir namanya, bagian daripada ain. Nah, inilah namanya ain dan sihir itu. Sehingga pengikut fanatik para habib itu masih tersihir sampai sekarang, masih tergendam sampai sekarang. Mohon maaf. Nah ini mulai lamat-lamat ya, baru bangun dari tidur atau ngantuknya, banyak yang sudah mulai sadar, netral ya. Cintailah segala sesuatu atau siapapun itu sekedarnya saja, karena suatu saat kamu akan membencinya. Dan bencilah segala sesuatu itu juga sekedarnya saja, karena suatu saat kamu akan mencintainya. Objektiflah, berada di tengah, adillah terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Jadi
berbagai macam hujah. Yang pertama sudah saya sanggah tentang Bahrul Ansab dan Abnaul Imam, sudah mentah. Begitu juga sanggahan dari Habib Hanif Al-Atos, menantunya Habib Rizik, yang menyanggah Yai Haji Imaduddin Usman, juga sudah saya katakan mentah. Karena mengambil seakan-akan kitab lama. Imam Ubaidillah berkata, dari mana Imam Ubaidillah berkata? Di kitab mana? Karena Imam Ubaidillah itu kitabnya tidak hanya Tahdhibul Ansab saja, itu kan hanya reka-rekaan saja, perkiraan, hanya persangkaan saja. Mana kitabnya? Kalau Imam Al-Ubaidillah berkata bahwa Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu memiliki anak yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. 4 abad berturut-turut, mulai abad 4, 5, 6, 7 enggak ditemukan. 8 mulai lamat-lamat Ubaid atau Abdullah, baru abad 9 mulai ada Abdullah, abad 10 baru tampil Ubaidillah, dikuatkan lagi pada abad-abad setelahnya sampai abad 13 murni ya sukses ya mencangkolkan nasab itu. Jadi Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Jangan mimpi di siang bolong lah. Ini bukan kebencian, meluruskan, sekali lagi meluruskan. Urgensinya apa? Urgensinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada kepentingan apapun, hanya amar ma'ruf nahi munkar. Menyampaikan dan meluruskan pemahaman keyakinan masyarakat kita yang sudah kadung terkontaminasi ya dengan doktrin-doktrin yang menyimpang.